Demikian bacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Shalom, damai di hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita karena sampai hari ini diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, meski masih dalam situasi sulit dan terbatas karena pandemi COVID-19. Sampai hari ini jika dihitung dari surat Badan Pekerja Majelis Sinode tanggal 20 Maret 2020, di mana pelaksanaan ibadah perayaan Minggu kelima Sengsara Tuhan Yesus pada tanggal 22 Maret harus dilaksanakan di rumah. Maka sudah 9 kali hari Minggu kita melaksanakan ibadah rumah. Dalam kreativitas jemaat masing-masing, apakah itu melalui live streaming, pengarah suara, TOA, YouTube, siaran langsung dan lain-lain. Dalam situasi ini kita sungguh menikmati hubungan yang tidak terbatas dengan Tuhan dalam situasi social distancing, physical distancing, oleh pembatasan sosial berskala besar ini. Dalam situasi ini justru kita semakin merasakan bahwa ibadah di rumah ternyata tidak mengurangi hikmatnya kita untuk beribadah, menyembah, dan bersyukur kepada Tuhan. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, yang pasti kita semua sudah merindukan untuk ada persekutuan ibadah yang normal dalam gedung gereja. Kita sudah sangat merindukan untuk beraktivitas normal dan tidak terbatas bekerja, belajar, dan beribadah di rumah saja. Pertanyaan bagi kita sekarang adalah, sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan berlangsung dan dihadapi? Ada beberapa orang mencoba menjawab dengan standar perhitungan tertentu, bahwa mungkin sampai bulan Juni, bulan Juli, bulan Agustus, bahkan mungkin akhir tahun 2020. Kita tidak tahu. Tidak ada jawaban yang pasti. Semua jawaban hanya bersifat prediksi. Ya, memang kita tidak dapat memprediksi. Karena masalah pandemi COVID-19 adalah di luar jangkauan berpikir manusia. Kita hanya dapat menjawab permasalahan ini dengan iman dan tindakan. Apa itu iman? Iman adalah percaya. Iman adalah karunia Allah yang dikerjakan di dalam hati oleh Roh Kudus, yang menghidupkan dan memandu semua kehidupan kita menuju suatu tujuan. Apa itu tindakan? Tindakan adalah perilaku yang dimiliki oleh orang percaya dalam melakukan apa yang diimaninya. Rasul Yakobus mengatakan bahwa iman yang tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Yakobus 2 ayat 14 sampai 24. Karena itu, menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini, Gemim dalam bagian hidup berjalan bersama mengajak untuk melihat dari bagaimana iman dan tindakan pembaharuan Yosia dalam 2 Tawarik pasal 34 ayat 1 sampai 7. Siapa Yosia? Apa pembaharuan yang dilakukan Yosia? Dalam Alkitab,
Profil Yosia secara garis besar dapat kita baca tidak hanya dalam 2 Tawarik pasal 34-35, tapi juga dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 23 ayat 30. Nah, dalam bagian-bagian Alkitab ini memberikan orientasi jelas siapa dan bagaimana pembaharuan Yosia. Dia adalah Raja Yehuda ke-16 pada umur 8 tahun dan memerintah 31 tahun lamanya. Anak dari Raja Amon dan cucu dari Raja Manasye. Yang kedua raja ini sama-sama melakukan kejahatan dan menyakiti hati Allah. Dalam 2 Raja-Raja 21, tapi juga dalam 2 Tawarik pasal 33. Jadi, masa kecilnya diliputi bentuk praktek kehidupan kejahatan ayah dan kakeknya yang menyembah Baal, melakukan perbuatan keji, meramal, memanggil arwah, menyembah patung Asyera, membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Tapi terinformasi bahwa Yosia telah dinubuatkan oleh seorang abdi Allah dalam masa pemerintahan Yerobeam, di mana akan membuat suatu tindakan pembaharuan fasilitas dan praktek penyembahan di Betel. Itu dalam 1 Raja-Raja 13 ayat 1 sampai 3. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, penulis Tawarik menegaskan bahwa Yosia adalah seorang yang sudah membuat suatu perubahan radikal dalam hal keyakinan dengan menempatkannya sebagai seorang yang sangat taat kepada Allah dan melakukan hal yang benar. Bahkan tidak menyimpang ke kanan dan atau menyimpang ke kiri dalam ayat 2. Tentang hal itu kita terbantu dengan penjelasan bahwa Yosia pada umur 16 tahun atau pada tahun ke-8 pemerintahannya, dia melakukan suatu usaha belajar tentang ketetapan-ketetapan dan peraturan Allah dalam ayat 3. Itu berarti usaha ini dilakukannya dalam usia yang relatif muda atau masih remaja. Kekokohan iman Yosia diperkuat dengan keterangan dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 3, di mana pada tahun ke-18 pemerintahannya berhubungan dengan penemuan kitab Taurat oleh Hilkia. Bagian ini jelas bahwa iman dari Yosia telah bertumbuh dari keinginan untuk belajar dan berkomitmen untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan iman inilah yang telah mendorong Yosia melakukan tindakan restorasi fasilitas-fasilitas penyembahan. Tindakan mentahirkan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Yosia menghancurkan pedupan-pedupan yang ada di atasnya, meremukkan dan menghancur lulukan tiang-tiang berhala. Patung-patung pahatan, patung-patung tuangan. Dan menghamburkannya ke atas kuburan orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakar di atas mesbah-mesbah mereka. Seperti yang diurai dalam ayat 4 sampai 5. Yosia juga telah merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan serta menghancurkan semua pendupaan di seluruh tanah Israel. Di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali seperti dalam
ayat 6 dan 7. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pembaharuan atau reformasi dan restorasi yang dilakukan oleh Yosia tidak hanya sebatas konsep yang ditawarkan, tetapi suatu bentuk tindakan nyata untuk dilakukan oleh semua bangsa Israel, baik yang ada di Yerusalem, Israel Selatan, maupun bangsa Israel yang ada di Samaria, di Israel Utara. Kita yakin bahwa Yosia telah melakukan oleh suatu dorongan iman yang kuat sebagai seorang raja dalam pelaksanaan pembaharuan ini. Dia tidak segan-segan memakai kekuatan politiknya untuk suatu perubahan atau reformasi iman dan restorasi fasilitas publik untuk suatu keselamatan dan kesejahteraan. Jemaat Tuhan, dalam konteks kini, gereja harus belajar dari bagaimana suatu komitmen iman yang berbuah pada suatu tindakan dalam bentuk perubahan atau reformasi. Situasi pandemi COVID-19 adalah suatu peringatan bahwa kita tidak sepi dari berbagai kesalahan dan dosa. Baik itu pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Keadaan ini adalah bagian ujian bagaimana ketaatan kita kepada Tuhan. Sebagai pemerintah, sebagai gereja, sebagai pemimpin-pemimpin, kita harus mengoreksi diri. Jangan-jangan ada kebijakan-kebijakan yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Kita diajar untuk lebih bijak dalam menentukan suatu kebijakan dan sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan. Bukan mengedepankan kehendak kita sebagai manusia. Kita juga harus terbuka jika ada kebijakan-kebijakan yang salah. Tapi juga tentu menjadi ajakan untuk sungguh-sungguh melakukan pengakuan dosa secara totalitas. Kita telah mengalami kesulitan hidup dari dampak pandemi COVID-19 ini, baik secara sosial keagamaan, di mana kita tidak dapat melakukan aktivitas bergereja sebagaimana biasanya. Jemaat-jemaat tidak lagi mendapatkan pelayanan langsung oleh seorang syamas, seorang penatua, guru agama, dan pendeta, sebagaimana biasanya. Yang dapat bertemu langsung, tetapi sekarang hanya melalui telepon, WA, video call, dan lain-lain. Kita semakin mengalami kesulitan ekonomi oleh karena kehilangan pekerjaan, pendapatan melalui usaha yang tidak sesuai dengan harapan. Kita diancam oleh kekhawatiran dan ketakutan terpapar oleh wabah COVID-19. Belum lagi bentuk-bentuk penolakan oleh keluarga, masyarakat, bagi orang-orang yang berstatus ODP, PDP, apalagi yang positif terjangkit COVID-19. Dan masih banyak penderitaan dan sengsara yang menjadi dampak pandemi COVID-19. Masalah-masalah lain dalam kehidupan pribadi maupun keluarga. Jika ini suatu kesengsaraan, ingatlah pesan Rasul ini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah berbegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan.
Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Tetapi juga masih dalam nasihat Rasul Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan saat ini kita diajak untuk menguatkan dan berkomitmen dalam iman percaya bahwa Tuhan melalukan pandemi COVID-19 ini. Tentu, belajar dari komitmen iman Yosia untuk juga dalam komitmen itu melakukan tindakan-tindakan perubahan dan mereformasi hal-hal yang telah menyakitkan hati Tuhan. Apakah cara berpikir, berkata, dan juga perbuatan kita yang jahat? Janganlah kita saling mencari celah dan kekurangan orang lain, sementara celah dan kekurangan kita juga tidak tersembunyi. Marilah kita bijak dalam menyoroti masalah ini sebagai sesuatu yang terjadi dalam sejarah kehidupan manusia, termasuk gereja di dalamnya. Ya, seperti sudah diungkapkan di atas bahwa hal ini berada di luar jangkauan berpikir manusia dan gereja. Mari kita kuatkan kebersamaan sebagai gereja yang berjalan bersama, bersinode dalam saling membantu orang dengan orang yang lain, terutama mereka yang telah berkekurangan oleh dampak COVID-19 ini. Teruslah mengembangkan pelayanan diakoni di aras jemaat, wilayah, dan sinode. Ketika kita melaksanakannya, maka di sanalah berkat, di sanalah juga hakikat, dan tugas serta fungsi gereja yang berjalan bersama dilaksanakan. Di sanalah kekuatan gereja, dan gereja masih Injili di Minasa diberkati. Ingatlah nasihat Rasul Paulus. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 14. Marilah kita juga menguatkan ketahanan pangan melalui hidup hemat, tetapi juga melaksanakan gerakan menanam dengan mengembangkan potensi ruangan, halaman, kintal, dan kebun kita dengan tanaman-tanaman yang produktif. Bersatu melawan pandemi COVID-19 dengan mengikuti semua anjuran pemerintah dengan iman dan tindakan. Tinggal di rumah, cuci tangan, pakai sabun dengan air mengalir, pakai masker, dan Tuhan Yesus menolong torang semua. Amin.